Soal selanjutnya diketahui ada bacaan seperti ini yang menjelaskan tentang penemuan perangkap untuk gajah berbulu atau mamut. Pertanyaan pertama adalah pernyataan yang sesuai dengan paragraf 1, di mana setelah diperiksa di sini yang sesuai adalah pilihan yang C, yaitu di kota Tultepec dapat dijumpai perangkap mamut buatan manusia purba. Hal ini disebutkan di kalimat yang ketiga ini. Sedangkan yang lain ini tidak sesuai dengan paragraf 1. Lalu berikutnya yang ditanyakan adalah tujuan dari Pedro menyebutkan bahwa kota Tultepec merupakan daerah yang melewati aliran sungai. Kita bisa peroleh jawabannya di paragraf 1. Di sini disebutkan bahwa daerah ini melewati aliran sungai. Daerah ini merujuk pada kota Tultepec. Kalimat berikutnya adalah bisa kita bayangkan bagaimana tantangan yang dihadapi pemburu purba untuk berinteraksi dengan mamut. Sehingga jawabannya yang tepat di sini, tujuan Pedro menyebutkan bahwa kota Tultepec merupakan daerah yang melewati aliran sungai adalah pilihan yang A, yaitu menggambarkan tantangan yang dihadapi pemburu purba untuk berinteraksi dengan mamut. Berikutnya yang ditanyakan adalah hal yang dibutuhkan oleh manusia purba saat melakukan perburuan mamut, kecuali kita bisa peroleh jawabannya di paragraf yang kedua. Di sini disebutkan bahwa mereka membawa obor dan tongkat, sehingga C dan D ini benar. Kemudian ada perangkap juga, sehingga pilihan A ini benar. Lalu disebutkan juga bahwa tulang rusuk digunakan untuk memotong daging, sehingga yang E ini juga benar. Sehingga yang tidak dibutuhkan di sini adalah pilihan yang B, parang, di mana tidak ada di paragraf yang kedua. Untuk soal selanjutnya yang ditanyakan adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan paragraf yang kedua. Jika kita lihat di paragraf kedua ini, pernyataan yang tidak sesuai adalah pilihan yang D, di mana di sini disebutkan saat mamut berhasil digiring masuk perangkap, hewan besar itu dibunuh dan hanya diambil daging serta organ internal. Padahal di sini disebutkan bahwa diambil dagingnya, kemudian ada organ internal. Kemudian disebutkan juga bahwa sementara bagian tubuh yang lain digunakan untuk keperluan lainnya. Artinya tidak hanya daging dan organ internal yang diambil. Sehingga yang D ini tidak sesuai, sedangkan yang lain ini sesuai dengan paragraf yang kedua. Pertanyaan selanjutnya adalah bukti bahwa para pemburu yang membunuh mamut juga sangat menghormati mamut adalah, kita bisa peroleh jawabannya di paragraf yang ketiga, di mana di sini disebutkan bahwa mereka menyusun tulang-tulangnya ke bentuk simbolis, di mana penyusunan tulang kembali menunjukkan bahwa para pemburu itu menghormati mamut. Sehingga jawabannya adalah pilihan yang C. Lalu selanjutnya yang ditanyakan adalah alasan Lewis mengatakan bahwa penemuan kerangka mamut dalam perangkap buatan itu merupakan hal yang penting. Jika dilihat di paragraf yang ketiga, Lewis mengatakan penemuan ini merupakan kunci penting dalam mempelajari hubungan antara perburuan prasejarah dengan mamut. Sehingga jawabannya di sini yang tepat adalah pilihan yang B. Penemuan kerangka mamut dalam perangkap buatan itu menunjukkan bahwa itu penting untuk mempelajari hubungan perburuan prasejarah dengan mamut. Selanjutnya yang ditanyakan adalah berikut ini pernyataan yang tidak sesuai dengan bacaan yang diberikan, di mana setelah diperiksa dari kelima pilihan ini, yang tidak sesuai adalah pilihan yang D. Di sini disebutkan bahwa Lewis adalah koordinator arkeologi nasional. Padahal di paragraf yang ketiga disebutkan bahwa Lewis adalah kepala tim penggalian inah, di mana koordinator arkeologi ini adalah Pedro seharusnya. Sehingga pilihan D ini tidak sesuai dengan bacaan, dan yang lain ini ternyata sesuai dengan bacaan yang diberikan. Berikutnya diketahui bahwa terdapat 4 siswa yang duduk pada meja persegi dengan 1 orang di setiap sisinya. Kita gambarkan seperti ini, di mana informasi yang pertama adalah Nisa tidak berhadapan dengan Dina. Kita misalkan Nisa di sini, maka kemungkinan pertama Dina ada di sini. Sedangkan kemungkinan yang kedua, jika Nisa di sini maka Dina di sini. Kemudian
Kemudian informasi yang berikutnya adalah Dina berhadapan dengan siswa yang pandai kimia. Artinya di sini pandai kimia atau yang ada di sini. Lalu yang berikutnya adalah siswa yang pandai fisika bersebelahan dengan siswa yang pandai kimia. Karena di sini kimia, maka kemungkinannya yang pandai fisika ada di sini atau di sini. Kita tuliskan semua kemungkinan seperti ini. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa Anita itu pandai matematika dan duduk di sebelah kiri dari Dina. Untuk gambar yang pertama, di sebelah kiri Dina sudah diisi oleh Nisa. Artinya ini tidak mungkin, sehingga kita gunakan kemungkinan yang kedua ini, di mana di sebelah kiri Dina adalah Anita dan ternyata dia pandai matematika. Sehingga fisika ini kita hapuskan, dan fisika adalah dikuasai oleh Nisa seperti ini. Itu artinya di sini adalah Resti yang pandai kimia dan di sini Dina pandai biologi. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang benar. Jawabannya adalah pilihan yang B, yaitu Dina pandai pelajaran biologi seperti ini. Soal selanjutnya diketahui bahwa tugas menyapu lantai itu dilakukan oleh 1 atau 2 orang setiap harinya, di mana penghuni rumahnya adalah ayah, ibu, kakak, adik, dan Rina, di mana setiap orang mendapatkan jadwal 2 kali dalam seminggu. Kita tuliskan harinya seperti ini. Ada 7 hari. Seperti ini. Lalu kita akan uraikan masing-masing informasi yang diberikan. Yang pertama adalah hari Senin dan hari Jumat tugas menyapu dilakukan oleh 2 orang. Jadi ada 2 kotak seperti ini. Ini untuk hari Senin dan hari Jumat. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa ibu menyapu 2 hari berturut-turut, yang salah satunya adalah hari Jumat. Jadi di sini sudah pasti ada ibu. Yang sudah pasti kita beri tanda kotak seperti ini, sedangkan yang belum pasti kita biarkan tanpa kotak. Jadi kemungkinannya ibu di hari Kamis atau di hari Sabtu seperti ini. Lalu yang berikutnya diketahui bahwa jadwal menyapu ayah itu dipisahkan oleh 1 hari dan salah satunya adalah hari Senin. Jadi di sini adalah ayah, sudah pasti di hari Senin. Kemungkinan lainnya ada di hari Rabu, dipisahkan 1 hari, atau di hari Sabtu, dipisahkan oleh hari Minggu ini. Lalu yang berikutnya, kakak selalu menyapu di hari berikutnya setelah ayah. Karena ayah sudah pasti di hari Senin, maka kakak sudah pasti di hari Selasa. Kemungkinan berikutnya kakak di hari Kamis atau di hari Minggu. Padahal Kamis bukan jadwal dari kakak, artinya kakak tidak mungkin di sini dan ayah tidak mungkin di hari Rabu. Artinya ayah di hari Sabtu dan kakak di hari Minggu seperti ini. Lalu yang selanjutnya adalah adik selalu menyapu dengan salah satu dari ayah atau ibu. Ini kita simpan terlebih dahulu. Sedangkan yang terakhir ada 1 jadwal Rina yang bersama dengan ayah dan jadwal Rina sebelum dan setelah ibu. Kemungkinannya Rina ada di sini karena bersama ayah atau di sini. Padahal Rina sebelum dan setelah ibu. Ketika Rina di sini, maka dia terlalu jauh dengan ibu yang jadwalnya ada di sini. Sehingga ini tidak mungkin. Itu artinya Rina ada di sini. Seperti ini. Karena 1 hari itu jadwalnya 1 atau 2 orang, itu artinya ibu tidak mungkin di hari Sabtu karena sudah diisi oleh ayah dan Rina, sehingga ibu sudah pasti di hari Kamis dan Rina ada di hari Rabu seperti ini. Kemudian untuk adik, karena dia menyapu dengan salah satu dari ayah atau ibu, maka dia di hari Senin. Ini
Adit, dan hari Jumat. Seperti ini. Ini yang kita peroleh. Yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah, di mana setelah diperiksa masing-masing, ternyata yang salah adalah pilihan yang D, yaitu Rina menyapu sendirian di hari Kamis, padahal yang di hari Kamis adalah ibu. Pada soal berikutnya diketahui bahwa dalam sebuah kompetisi lari, hasilnya seperti ini, di mana Devan lebih cepat dari Erwin. Artinya E kurang dari D, dia lebih lambat. Lalu yang berikutnya, Budi lebih cepat dari Fandi, tetapi lebih lambat dari Devan. Artinya jika diurutkan maka Fandi, kemudian Budi, lalu Devan. Seperti ini. Lalu yang berikutnya, Anton tidak lebih lambat dari Budi, artinya Anton lebih cepat dari Budi, tetapi ternyata Anton lebih lambat dari Devan. Sehingga urutannya Budi, kemudian Anton, lalu Devan. Yang berikutnya adalah meskipun Anton lebih cepat dari Fandi, tetapi dia ternyata tidak lebih cepat dari Chandra. Artinya F kurang dari A kurang dari C, seperti ini. Kemudian kita akan mengurutkan ini. Yang pertama kita tuliskan ini, yaitu B kurang dari A kurang dari D. Lalu yang berikutnya kita gunakan yang ini, yaitu F itu kurang dari B, posisi B ada di sini, dan ternyata B kurang dari D, seperti ini. Kemudian E kurang dari D, kita misalkan seperti ini, posisi D ada di sini, dan yang terakhir ini, F kurang dari A dan kurang dari C, seperti ini. F kurang dari A dan A-nya kurang dari C. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah dua orang yang larinya paling cepat. Jika dilihat dari hubungan ini, dua orang yang paling cepat adalah ini, Devan dan Chandra. Pilihan yang A.